Kisah ini bukan sekadar sejarah, tapi sebuah peringatan keras tentang kesombongan, kebencian, dan akibat dari menentang kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alus yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyelami sebuah kisah penuh pelajaran. Kisah tentang dua orang yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, bukan karena kebaikan mereka, tetapi karena permusuhan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Ikuti kami dan simak sampai selesai. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad. Nama aslinya adalah Abdul Yusa bin Abdul Muthalib. Ia merupakan saudara ayah Nabi, yaitu Abdullah. Namun meskipun ada hubungan darah, Abu Lahab menjadi musuh utama dakwah Rasulullah. Julukan Abu Lahab berarti bapak nyala api. Ada yang mengatakan itu karena wajahnya yang bersinar merah. Ada pula yang meyakini bahwa itu pertanda nasib akhiratnya terbakar di api neraka. Pada masa jahiliyah, Abu Lahab termasuk orang terpandang di Mekah. Ia kaya, disegani, dan memiliki kedudukan sosial tinggi. Namun sayangnya, ia sombong dan keras kepala. Ketika Rasulullah pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, beliau naik ke atas bukit Syafa dan memanggil semua kabilah Quraisy. Wahai kaum Quraisy, jika aku beritahu bahwa di balik bukit ini ada pasukan yang siap menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka menjawab, tentu saja, kami tidak pernah melihatmu berdusta. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian akan datangnya azab yang pedih. Mendengar ini, Abu Lahab dengan penuh emosi berteriak, celakalah engkau Muhammad, apakah hanya untuk ini kau mengumpulkan kami? Lalu Allah langsung menurunkan surah Al-Lahab atau Al-Masad sebagai jawaban. Istri Abu Lahab adalah Arwa binti Harb, lebih dikenal dengan julukan Ummu Jamil. Ia adalah saudari dari Abu Sufyan dan berasal dari keluarga bangsawan Quraisy, Bani Umayyah. Namun sayangnya, kedudukan dan keturunannya tidak membuatnya berhati mulia. Justru ia menjadi pendukung utama suaminya dalam memusuhi Nabi Muhammad. Sebagian ulama menafsirkan secara hakiki bahwa ia sering membawa duri-duri dan meletakkannya di jalan yang biasa dilalui Nabi, tujuannya menyakiti beliau. Ada pula yang menafsirkan secara majas bahwa Ummu Jamil suka mengadu domba, memfitnah, dan menyebarkan kebencian, seolah-olah ia menyulut api permusuhan di antara manusia. Meski sudah diancam dengan surah Al-Lahab, Abu Lahab tetap membangkang. Ia makin keras kepala dan menolak beriman sampai akhir hayatnya. Bahkan ketika dua anaknya yang semula menikah dengan putri-putri Nabi, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum, Abu Lahab memaksa mereka menceraikan istri-istri mereka hanya karena benci kepada Nabi Muhammad. Namun, kehinaan pun menimpanya. Beberapa hari setelah Perang Badar, saat mendengar kekalahan Quraisy, Abu Lahab terkena penyakit menular yang menjijikkan. Penyakit kulit busuk, ada yang mengatakan sejenis antraks atau cacar busuk. Karena khawatir tertular, keluarganya sendiri tidak mau mendekat. Ia pun mati mengenaskan dan dibiarkan begitu saja selama beberapa hari. Akhirnya, jasadnya hanya didorong dengan kayu ke dalam lubang yang digali dari jauh, terus ditimbun dengan batu, dan tak ada kehormatan untuknya. Dalam Al-Quran, banyak bukti yang sangat jelas menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar. Beliau tidak menyeru untuk kekuasaan dan jabatan, dan tidak untuk memperoleh ketokohan pada kaumnya. Dan paman-paman Rasulullah dalam mereka berinteraksi dengan beliau dan dengan Allah Ta'ala terbagi menjadi 3 golongan.
pertama, paman beliau yang beriman dan berjihad bersamanya dan berserah diri kepada Rabbul Alamin. Kedua, menjadi penopang dan membantu, tetapi tetap dalam kekafiran. Ketiga, menentang dan berpaling, dia pun kafir. Yang pertama, dialah Abbas bin Abdul Muthalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah lebih utama daripada Abbas karena beliau adalah yang kedua di antara para syuhada yang terbaik di sisi Allah. Nabi SAW menyebutnya dengan singa Allah dan singa Rasulnya. Beliau mati syahid pada saat perang Uhud pada tahun kedua Hijriah. Sedangkan pamannya yang mendukung dan membantunya meski tetap dalam kekufuran ialah Abu Thalib. Abu Thalib berdiri bersama Nabi dengan sabok baiknya dalam membela dan mendukungnya. Akan tetapi telah ditetapkan kalimat azab baginya, tidak masuk Islam hingga akhir hayatnya. Pada akhir hayatnya Abi Thalib, Nabi menawarkan agar ia masuk Islam, tetapi ia enggan dan mati dalam keadaan ucapannya, ia berada di atas milah Abdul Muthalib. Lalu Nabi memberikan syafaat sehingga ia berada di neraka atas, yang mana ia mengenakan 2 sandal yang mendidihkan otaknya. Ketiga, paman beliau yang menentang dan berpaling, dia adalah Abu Lahab. Allah menurunkan tentang kondisinya dalam sebuah surat yang sempurna, yang dibaca saat salat, baik yang wajib maupun sunnah, baik salat yang bacaannya dilirihkan maupun dikeraskan surahnya. Seseorang akan diberi pahala dengan membacanya di setiap huruf yang dibaca dan akan mendapatkan 10 kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, merugilah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ini adalah bantahan kepada Abu Lahab ketika Nabi Muhammad mengumpulkan mereka untuk mengajak kepada agama Allah. Beliau memberi kabar gembira dan peringatan. Abu Lahab mengatakan, celaka kamu, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Karena kebenciannya kepada Nabi dan penentangannya terhadap dakwah beliau dengan cara yang menyakitkan, maka celaka dan binasalah kedua tangan Abu Lahab yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, dan dia benar-benar binasa. Telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ketika Rasulullah menyeru kaumnya untuk beriman, Abu Lahab berkata, jika apa yang dikatakan oleh keponakanku ini benar, maka sesungguhnya aku akan menebus diriku kelak di hari kiamat dari azab dengan harta dan anak-anak. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Ketika azab Allah menimpanya, maka tidaklah berguna lagi harta baginya yang dia kumpulkan dan banggakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang dia usahakan, seperti jabatan dan keturunan untuk menyelamatkan dirinya dari azab itu. Hanya iman dan amal saleh yang dapat menyelamatkan seseorang dari murka Allah. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yakni neraka yang apinya berbunga, menyala dengan hebatnya dan sangat membakar. Sebagai balasan atas kekejiannya kepada Nabi Muhammad dan dosa-dosanya yang lain, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak dan membakar seluruh tubuhnya secara terus-menerus. Dia tidak akan pernah mati di dalamnya dan tidak pula akan keluar darinya. Abu Lahab akan masuk neraka, dan demikian pula istrinya, Ummu Jamil Arwa binti Harb bin Umayyah, sang pembawa kayu bakar berduri. Dia meletakkannya di sepanjang jalan yang dilalui Nabi untuk menjebak beliau. Dia juga gemar menyebar fitnah kepada Nabi dan para pengikutnya. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Menurut Mujahid dan Urwah, makna yang dimaksud ialah berupa api neraka. Said Ibnul Musayyab mengatakan bahwa dahulu istri Abu Lahab mempunyai sebuah kalung yang mewah. Lalu ia mengatakan, sesungguhnya aku akan membelanjakan kalung ini menjualnya untuk biaya memusuhi Muhammad. Maka Allah menghukumnya dengan tali dari api neraka yang dikalungkan di lehernya kelak di hari kemudian.
Demikianlah tafsir singkat surah Al-Masad dan kisah Abu Lahab. Semoga kisah ini menjadi peringatan bagi kita bahwa seburuk-buruk manusia adalah yang mengetahui kebenaran namun menolaknya. Mari kita jadikan kisah ini sebagai penguat keimanan agar kita tetap berada di jalan kebenaran meskipun sulit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.